Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan sekalian, jumpa lagi bersama saya masih di channel Kang Nurman 703. Kali ini di depan saya ada sebuah benda seperti ini. Tentu bagi pengguna semua motor sudah mengenal benda ini, tidak asing lagi. Ya, ini namanya busi. Kenapa saya membahas sebuah busi ini? Kali ini saya tidak akan membahas masalah permerekan atau yang mana yang bagus atau yang kurang bagus, jenis apa, tidak. Kali ini saya akan membahas karakter sebuah benda ini. Tentu kawan-kawan semua sudah tidak asing lagi dengan benda ini, pasti tahulah kegunaannya. Benda yang dipegang saya ini, semua kalangan juga udah mengenal benda seperti ini. Tentunya kalian belum pernah mengetahui karakter benda ini, walaupun kalian sudah familiar dengan benda ini, tapi saya yakin tidak banyak orang yang mengetahui karakter benda ini, benda di depan saya ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja bagaimana karakter benda ini. Kita akan kupas tuntas. Oke teman sekalian, kalian pasti tahu kan ini adalah sebuah busi ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang bagus atau tidaknya ya, merek apa atau jenis apa yang bagus buat kendaraan, tidak. Saya sekarang membahas tentang karakternya umum untuk semua jenis busi ya. Kalian tentunya belum tahu ya, jenis busi seperti ini ada dua jenis kawan-kawan. Ini yang saya bawa ini jenisnya tipe kering ya. Ada lagi satu lagi yang tipe basah. Itu kalian juga sudah tahu, sering yang tipe basah itu sering digunakan di motor-motor 2 tak. Tentunya tahulah bentuknya agak besar itu. Kalau yang saya pegang ini yang tipe kering, kebanyakan digunakan di jenis-jenis motor 4 tak seperti umumnya ya, seperti itu. Oke, tentunya kalian sudah tahu ya bagaimana busi motor kalian itu sering mengalami mati ya. Tentunya udah umum itu ya, biasanya langsung ganti ya. Kalian tidak menyelidiki bagaimana kenapa sebuah busi itu bisa mati ya. Nah, itu yang akan saya bahas seperti itu ya. Jadi di jenis busi yang saya pegang ini ya, ini yang jenis kering ini, biasanya kejadian matinya kalian bisa mengecek di bagian pengapian apinya ya, sebelah sini nih yang saya tunjuk nih. Kan ini memercikan bunga api ya. Kalian bisa memperhatikan percikan bunga apinya bila kalian ingin mengetahui apakah busi motor kalian itu masih layak pakai atau sudah mau mati ya. Kalian bisa memperhatikan percikan bunga apinya yang sebelah sini nih. Ya, cara pengecekannya bila kalian ingin tahu kondisi busi motor kalian masih bagus atau tidak, coba kalian dibuka dulu dari motor kalian ya. Biasa seperti pengetesan di orang-orang bengkel ya,
percikan bunga apinya ada gak ke sini gitu. Nah, kalian perhatikan, ada yang memercikan bunga api, tapi ketika dimasukin ke dalam mesin motor, motor tidak mau menyala. Kenapa seperti itu? Padahal busi masih bagus memercikan bunga api. Kalian perhatikan percikan bunga apinya ya. Cukup kalian perhatikan, dibuka dulu. Bila bunga apinya memercik ke sebelah sini, nah, ke pinggir ini, ke pinggirannya, nah, ke pinggir sini nih, kan ini yang tengah yang memercikan bunga api ya. Ketika kalian tes di luar, apinya besar ke sini, ke pinggiran sini nih nyambarnya. Nah, itu kalian busi motor kalian itu udah hampir mau mati. Jangan digunakan lagi ke motor kalian. Itu saya jamin 100% tidak akan hidup motor kalian. Nah, seperti itu. Satu udah tak ketahuan ya, udah mati itu businya. Mati sih belum gitu ya, masih bisa memercikan, tapi digunakan di motor tidak akan hidup dia. Yang kedua, bunga apinya warnanya udah merah atau terang lah, percikannya terang gitu, kemerah-merahan. Nah, itu masih bisa hidup sih digunakan di motor. Cuman itu kadang-kadang dia mesin akan mati begitu lagi dipakai di jalan, dia akan mati mendadak gitu. Tapi kadang bisa hidup lagi. Itu kondisi busi motor kalian udah mau mati, istilahnya elektroda di dalamnya udah mau konslet gitu. Itu juga kalian sebaiknya diganti aja gitu, yang seperti itu. Terus yang ketiga, percikan bunga apinya ke tengah sini yang mentul yang kecil ini nih, itu bunga apinya agak ke biru-biruan gitu. Nah, itu masih bagus, itu normal itu, walaupun nyalanya kecil, kebiru-biruan tapi kecil ya, itu yang bagus seperti itu. Yang normal nyalanya seperti itu dijamin motor kalian performanya pasti bagus tuh kalau menggunakan busi yang seperti itu. Nah, itulah cara pengecekan, dilihat dari bunga api ya. Selain busi ini dilihat dari pengapian, ini juga busi ini oleh para orang-orang bengkel lah bisa dijadikan penentu kualitas pembakaran di dalam silinder. Mungkin orang-orang bengkel udah pada kenal lah, dia akan mengecek kondisi mesin sebuah kendaraan itu bisa dilihat dari si busi ini. Udah umum itu biasanya, kalau dilihat dari warnanya ini agak kemerah bata, itu berarti kompresi bagus, pembakaran bagus, bahan bakar pencampurannya stabil. Kalau dilihat ininya yang mentul ininya nih, pas dibuka warnanya merah bata kayak gitu. Tapi kalau dilihat hitam ini, nah itu menandakan mesin kendaraan kawan-kawan semua itu BBM-nya satu boros, dua bisa kompresinya udah tidak normal ya, seperti itu. Yang ketiga, bisa warnanya putih nih muncul ini ya, itu berarti menandakan kendaraan kalian terlalu irit BBM-nya biasanya. Ke mesin juga biasanya timbul panas berlebih gitu. Yang bagus yang mana? Yang tadi yang merah bata itu. Nah, itulah
karakter sebuah busi bisa dijadikan acuan oleh orang-orang bengkel untuk mengecek kondisi mesin. Terus kenapa Bang penyebab busi itu kok bisa mati gitu? Oke, jawabannya ialah kawan-kawan, kalau jenis busi kering seperti ini kan digunakannya di mesin 4 tak tuh. Kalau mesin 4 tak itu pembakarannya dia harus kering di ruang bakarnya, tidak ada oli yang masuk gitu. Beda sama motor 2 tak kan ada oli samping yang masuk, jadi si busi itu harus basah kayak gitu. Kalau 4 tak beda ya kalau jenis ini. Nah, kenapa bisa mati si busi ini? Bisa jadi itu juga bisa mengacu kondisi mesin motor kalian itu, mungkin kompresinya bisa jadi udah lemah, atau BBM-nya bisa jadi kebanyakan masuknya, sehingga menimbulkan si busi ini. Oke, si busi ini ketika kendaraan mesin kalian berjalan, ini di dalam mesin silinder mesin kalian itu terjadi basah, atau istilahnya kebanyakan BBM, atau kompresi kendaraan kalian udah mulai lemah gitu. Bisa juga dijadikan acuan. Oke, lebih jelasnya seperti ini, kalian perhatikan gambar seperti ini ya. Nah, ini kan busi nih. Di tengah ini klep in, ini klep X yang arahnya ke knalpot nih. Kalau ini silindernya, ini kan titik mati atas ya, ini titik mati bawah. Penyebab busi kalian mati itu biasanya kalau terjadi awal mula matinya ya seperti ini. Ketika kondisi mesin kalian kompresi nih, si sehar ini ke sini naik nih, si piston tuh naik ke sini. Ini kan di sini terjadi percampuran BBM sama udara di sini, masuk dari sini, dari tuh dari karbu ya, masuk ke sini dikompresi. Nah, dalam keadaan titik mati atas ini si piston lagi ngompresi ke atas nih, klep dua-duanya tutup nih. Nah, pada titik kompresi inilah si campuran bahan bakar itu bisa masuk ke sini, ke dalam busi ini. Karena tekanan tinggi nih, lagi tekanan tinggi nih. Nah, bisa masuk ke sini. Ketika kompresi udah di titik mati atas, dia mau ke bawah lagi ke sini. Nah, mulai si busi ini menyala, terjadilah pembakaran di sini, ledakan ke bawah lagi. Lalu dibuang lagi ke X, ngisap lagi, kompresi lagi. Nah, terjadinya kerusakan di busi ini ketika kompresi ini, si campuran BBM itu sama udara ada yang masuk ke sini. Ketika pencampurannya ini tidak benar, bahan bakar terlalu banyak nih, di sini tuh kan timbul basah tuh. Bukan istilahnya di dalam sini kadar gasnya terlalu basah karena tertekan oleh kompresi, sehingga masuk nih ke bagian busi ini. Ya, istilahnya ke sini masuk nih. Kan ini ada celah-celah nih, masuk ke bagian elektroda. Nah, sehingga terjadi basah di dalam si busi ini, mengakibatkan
si elektroda di dalam ini tidak dapat memercikan bunga api karena adanya campuran BBM yang tidak normal ke sini masuk. Karena tertekan oleh kompresi, akhirnya basah si elektrodanya. Ini terjadi konsleting di dalam nih, terjadi percikan di dalam, jadi tidak memercik di sini. Akhirnya si busi ini mati sementara, sehingga kendaraan kalian tidak bisa hidup mati. Nah, seperti itulah awal terjadinya mati busi. Ada lagi yang kedua, bila kompresi motor kalian ini sudah istilahnya sudah ring sehernya ini udah mulai gomblang lah istilahnya, atau mulai lemah lah kompresinya, mengakibatkan si oli dari dalam mesin ini kan piston nih, ada ringnya nih, ini kan kesini nih. Stang sehernya itu kan oli di sini. Nah, si oli karena si ring piston ini udah mulai lemah, sehingga kompresi motor kalian udah lemah, oli itu ada yang masuk ke sini. Nah, ini juga penyebab terjadinya busi mati gitu. Nah, seperti itulah kawan-kawan awal mula penyebab terjadinya busi di kendaraan kalian mati gitu. Ini kan karena keseringan ya, atau dari oli sini masuk, terkompresi lagi ke sini masuk. Karena keseringan ya, ini di dalam elektroda ini basah, akhirnya dia si busi ini mati total. Istilahnya nggak bisa memercikan bunga api di sini karena si elektroda di bagian dalam ini udah sering konsleting ya, akibat basah gitu. Akhirnya mati total. Nah, biasanya oleh orang-orang bengkel yang udah hafal, bila kalian kepepet gitu jauh ke sana ke sini, busi motor kalian mati, biasanya masih bisa diakali kawan-kawan. Gimana cara mengakalinya? Kalian cukup ini di bagian keramik ini kan ada lapisannya nih, tuh ada yang bulat ini keramik ininya nih. Gimana nih? Nah, yang ngelilingi yang kecil itu, kalian si keramik ininya bisa dihancurkan, istilahnya ini dipecahkan lah keramiknya. Ada saya contoh yang seperti ini nih. Nah, ini si keramiknya kan udah hancur, yang mengelilingi yang kecil tengah ini beda sama yang ini kan, tuh. Nah, seperti inilah kawan-kawan biasanya diakal-akalinnya sama orang-orang bengkel ya. Kalian juga bisa mengikuti seperti ini, tapi syarat itu bila kalian kepepet. Kalau kalian udah menemukan bengkel istilahnya ya cepat diganti yang baru, ini jangan digunakan. Ini mah istilahnya teknik pertolongan pertama lah, daripada kalian mendorong gitu. Kalian bisa akalin ininya pakai apa aja, pakai tang, pakai obeng bisa lah. Ini di keramik ini mudah pecah gitu. Biasanya seperti itu diakalinnya kawan-kawan. Lumayan sedikit ilmu tuh. Nah, itulah kawan-kawan sedikit banyaknya tentang karakteristik busi ya, seperti itu. Itu berlaku untuk semua jenis busi.
Maksudnya semua jenis busi gimana? Ya semua jenis busi kering seperti ini. Ya berlakunya untuk merek apa aja gitu. Tapi beda lagi sama busi tipe basah ya. Itu ceritanya lain lagi gitu. Ini berlaku untuk jenis busi yang seperti ini, yang tipe kering. Ya seperti itulah kawan-kawan, penjelasannya sedikit banyaknya tentang karakteristik busi. Sebenarnya masih banyak lagi sih karakteristiknya. Cuman saya ini sebagian kecilnya saya jelaskan seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian ya, pengguna kendaraan bermotor. Ya sedikit banyaknya bisa bermanfaat lah. Jadi kalian tahu, oh busi itu awal matinya seperti itu. Nah itu salah satunya gitu. Yang lainnya juga masih ada gitu. Penyebab busi mati masih banyak sebenarnya. Cuman salah satunya yang paling besar ya seperti itu kejadiannya kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga sharing mengenai karakter businya bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong videonya dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Like, komen, subscribe-nya ditunggu biar channel ini bisa dapat berkembang dan membagikan sharing mengenai benda-benda otomotif atau permotoran atau istilahnya perbengkelan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.